cuci habis dulu deh. Satu dulu. Ini langsung. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat dosen penguji dan guru Pamong, ujian kinerja PPG dalam jabatan angkatan 3 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Katarina Anutupang. Saya adalah guru di SD Impres Lamageok, Kecamatan Adenara Timur, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan hari ini, Senin 18 Oktober 2021, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan angkatan 3 tahun 2021 dengan mengambil tema 4, hidup bersih dan sehat, subtema 2, hidup bersih dan sehat di sekolah pembelajaran 3. Nah, untuk lebih jelasnya, berikut adalah video pembelajaran saya. Terima kasih. Pagi anak-anak, silakan duduk. Anak-anak, apa kabar hari ini? Apakah ada yang tidak hadir? Nah, anak-anak masih semangat ya? Walaupun di masa pandemi ini kita tetap semangat belajar, tetapi tetap memperhatikan protokol kesehatan. Dengan cara apa anak-anak? Memakai masker, apa lagi? Jaga jarak, apa lagi? Mencuci tangan. Nah, pintar sekali. Sebelum kita memulai pelajaran, kita mengawalinya dengan doa. Ibu minta Nona mengantar kita dengan doa. Nona maju ke depan. Semua berdiri. Ambil 3 berdoa ya. Terima kasih Nona, silakan kembali ke tempat. Masih berdiri, semua masih berdiri, anak-anak masih berdiri. Kita lakukan tepuk PPK, Dengar apa dari ibu. Tepuk PPK.
Subtema 4, hidup bersih dan sehat. Subtema 2, hidup bersih dan sehat di sekolah. Pembelajaran 3. Adapun materi yang kalian pelajari hari ini yaitu yang pertama bahasa Indonesia tentang menentukan kosakata dalam percakapan. Kemudian yang kedua SPDP, gerak dasar tari. Kemudian yang ketiga matematika tentang bangun ruang. Adapun tujuan pembelajaran yang harus kalian capai hari ini yaitu yang pertama, kalian dapat menemukan kosakata yang terdapat dalam percakapan dengan tepat. Kemudian yang berikut, kalian dapat mengidentifikasi gerak dasar tari dengan tepat. Kemudian yang berikut, kalian dapat menentukan sisi, sudut, dan titik sudut dengan tepat. Nah, anak-anak, coba dengarkan di sini. Tadi pagi siapa halaman katanya? Siapa datang lebih awal? Semua ya. Siapa yang terbawa sapu? Semua bawa sapu. Jadi lingkungan sekolah kita yang kotor ini kita harus bawa sapu supaya bisa membersihkan, supaya halaman kita ini menjadi bersih. Anak-anak, coba perhatikan di sini. Percakapan ini antara ibu dan anak kelas 2. Dengarkan baik-baik ya. Bisa atau tidak? Bisa. Dengar di sini. Tahukah anak-anak ibu bagaimana kelas yang tidak bersih? Tahu, banyak sampah yang berserakan. Betul sekali. Siapa lagi? Nona? Betul, Bu. Kelas yang tidak bersih banyak kuman. Betul sekali. Tepuk tangan. Jadi, kelas yang tidak bersih banyak sampah yang berserakan. Kemudian yang berikut, salah satu ciri kelas yang tidak bersih ialah banyak sampah. Anak-anak, ini adalah percakapan. Percakapan. Coba perhatikan di sini. Ini percakapan antara siapa dan siapa tadi? Ibu dan anak. Mereka membicarakan tentang apa? Tentang kelas yang tidak bersih. Kelas yang tidak bersih. Kelas yang tidak bersih itu menimbulkan apa? Kita sekarang tepuk tangan dulu. Coba perhatikan di sini. Baca ini kemudian kamu dengarkan baik-baik. Bisa ya? Bisa. Dengar di sini. Kelas yang tidak bersih menjadi sarang penyakit. Kelas yang tidak bersih akan menjadi sarang penyakit. Debu dan sampah mengandung kuman. Kelas juga akan menjadi sarang nyamuk. Penghuni kelas akan terserang macam-macam penyakit. Misalnya batuk, flu, dan demam berdarah. Menjaga kebersihan kelas menjadi tanggung jawab bersama. Guru dan siswa harus sama-sama menjaganya. Jika ada yang membuang sampah sembarangan, harus segera diingatkan. Dengan sikap seperti itu, kebersihan kelas akan terjaga
kemampuan kalian, Ibu bagikan lembar kerja. Sekarang siapkan alat tulis untuk kerja. Anak-anak coba perhatikan di sini. Baca pertanyaan ini baik-baik, kemudian kerjakan dengan baik. Sudah bisa paham? Sekarang kerja sudah. Sudah semua anak-anak? Nah, sekarang Ibu minta Khalifa maju ke depan untuk mempresentasikan di depan. Yang lain perhatikan di sini ya. Sesuaikan dengan jawaban teman. Dengar di sini. Apakah kelas itu rapi? Tidak rapi. Siapa punya yang berbeda dengan jawaban teman? Khalifa punya tidak rapi, yang lain sama? Sama. Yang berikut, apakah kelas itu bersih? Tidak bersih. Tidak bersih. Apakah kalian ada yang berbeda? Hah? Tidak. Sama atau berbeda? Sama. Yang berikut, apakah kamu senang jika belajar di kelas seperti itu? Tidak senang. Tidak senang. Yang berikut, apa yang harus dilakukan jika kelas itu adalah kelasmu? Harus menyapu. Harus menyapu. Nah, pintar sekali. Sekarang Khalifa kembali ke tempat kita tepuk tangan dulu. Anak-anak, coba perhatikan gambar ini. Gambar ini merupakan kelas yang tidak bersih. Meja kursi berantakan. Kemudian ini kita harus menyapu supaya bersih. Kita harus merapikan supaya kelas itu menjadi rapi. Kemudian kelas menjadi bersih, menjadi rapi, kita senang dan nyaman berada di dalam kelas untuk mengikuti pembelajaran. Coba lihat sini, lihat di sekitar sini, apakah kelas kamu di dalam ini ada yang berantakan seperti ini? Tidak. Oleh karena itu, kita harus menyapu. Kita harus apa? Menyapu juga merupakan salah satu contoh gerakan dasar tarian. Gerakan dasar apa? Tarian. Gerakan dasar tarian sederhana. Sekarang Ibu minta Nona coba maju ke depan. Ambil sapu, maju ke depan. Semua perhatikan di sini. Coba perhatikan Nona menyapu.
silakan kembali ke tempatnya. Nah, anak-anak perhatikan gambar ini. Ya, bagaimana dia punya kaki, kemudian bagaimana dia punya tangan, bagaimana dia punya kepala. Jadi dia menyapu, kadang-kadang kepalanya digoyang, kemudian tangan diayun, kaki di bawah dia silang atau maju, mundur. Itu dinamakan contoh gerak dasar tari. Contoh apa? Gerak dasar tari. Seperti yang dilakukan oleh teman Muntari. Sekarang coba perhatikan ini. Ini dia punya tangan, tangan diayun, kaki di bawah ini, dan kaki bersilang. Kemudian kepala, bagaimana kepala digoyang? Sudah bisa lihat? Anak-anak sudah bisa lihat kan ini? Sekarang coba perhatikan. Jadi gerakan kaki tadi bisa diiringi dengan alat musik. Bisa diiringi dengan apa? Alat musik. Ini gambar apa? Musik apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Nah, anak-anak pintar sekali. Selain dengar sini, selain kita menggunakan gendang, rebana, tamborin, tifa, kita juga menggunakan alat bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya seperti botol ini. Seperti botol ini. Bisa kita pukul untuk mengiringi gerakan kaki secara sederhana. Sudah bisa mengerti? Nah, sekarang untuk menguji kemampuan kalian, kalian mengerjakan LKPD. Kalian mengerjakan apa? LKPD. Ibu bagi LKPD, kamu kerja. Kamu
digoyangkan. Siapa punya jawaban yang berbeda? Sama. Pintar sekali. Jadi bagaimanakah posisi kakinya? Kakinya silang seperti pada gambar ini ya. Lihat pada gambar ini. Kemudian bagaimanakah posisi tangannya? Kemudian ini dia punya tangan diayunkan. Kemudian bagaimana posisi kepalanya? Kepala ini digoyang atau digelengkan. Terima kasih. Nah, mari silakan kembali ke tempat. Nah, anak-anak, jadi untuk mengiringi tarian kita menggunakan alat musik. Alat musik seperti tamborin, apa lagi? Rebana, apa lagi? Tifa, apa lagi? Nah, coba perhatikan gambar ini. Ini gambar apa anak-anak? Tifa. Coba perhatikan gambar ini. Permukaan Tifa berbentuk apa? Bulat atau lingkaran. Kemudian lihat dia punya bentuk ini bagian putih ini berbentuk apa? Bagian coklat ini berbentuk apa? Empat. Jadi segitiga dan segi empat merupakan contoh bangun datar. Merupakan apa? Nah, sekarang selain segitiga dan segi empat, ada lagi segi lima dan segi enam. Ini gambar segi apa? Gambar segi apa? Coba perhatikan di sini. Anak-anak, siapa bisa maju tunjukkan sisi? Usia silakan maju. Perhatikan di sini anak-anak. Perhatikan di sini. Sisi, Sini yang sebelah mana kan? 1, 2, 3, 4, 5. Lihat. Siapa? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, pintar sekali. Kita masuk ini. Lihat sini anak-anak. Ini dinamakan sisi. Lihat sini. 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang siapa bisa tunjukkan sudut? Siapa bisa tunjukkan sudut? Tiara, maju. Tunjuk. Sudutnya di mana? 1, 2, 3. Nah, pintar sekali. Ini dinamakan sudutnya. 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang siapa bisa tunjukkan titik sudut? Mona silakan maju. Nah, pintar sekali. Sama Mona. Coba perhatikan di sini, sudut lihat sini. 1, 2, 3, 4, 5. Dan ini dinamakan titik sudut. Nah, anak-anak sudah mengerti atau belum? Sudah mengerti kan? Sekarang Ibu coba kamu punya kemampuan, kamu kerja LKPD.
Kemudian kamu tentukan sisi, sudut, dan titik sudut. Bisa ngerti? Sekarang kerjakan. Nah, anak-anak sudah selesai? Sudah semua ya. Sekarang ibu minta Ali baca di depan. Ali maju. Dengan yang lain perhatikan di sini. Yang pertama segi 5 segi 5. Banyak sisi. Dengar sini, yang pertama segi 5. Banyak sisi. Coba perhatikan di sini anak-anak. Yang pertama segi 5. Banyak sisi. Yang lain sama atau ada yang tidak sama? Yang kedua banyak sudut. Banyak titik sudut. 5. Jadi untuk segi 5 banyak sisi 5, banyak sudut 5, banyak titik sudut 5. Yang berikut segi 6. Banyak sisi, banyak sudut, banyak titik sudut. Pintar sekali, tepuk tangan sekali. Lalu silakan. Nah, anak-anak coba perhatikan di sini. Untuk segi 5, banyak sisi ada 5, banyak sudut ada berapa? 5. Banyak titik sudut? 5. Nah, kalau segi 6, banyak sisi ada berapa? 6. Banyak sudut? 6. Banyak titik sudut? 6. Nah, jadi apakah kalian sudah mengerti atau belum? Sudah. Jadi ibu harapkan materi yang kita pelajari hari ini tentang kosakata, kemudian tentang gerakan kaki, tentang bangun datar, menentukan sisi, sudut, dan titik sudut. Ibu harapkan kalian sudah mengerti. Sudah mengerti atau belum? Sudah mengerti. Untuk menguji kemampuan kalian, ibu akan membagikan soal evaluasi. Kerja masing-masing atau kerja sendiri-sendiri. Bisa atau tidak? Bisa. Nah, sekarang kamu kerja. Kerja soal evaluasi.
bangun beruang. Nah, sekarang Ibu harapkan pulang ke rumah kamu belajar kembali. Bisa atau tidak? Bisa, Bu. Kemudian, apa yang Ibu ajarkan hari ini kembali ke rumah, kamu belajar kembali sehingga pada pembelajaran besok kita dapat belajar dengan lancar. Bisa atau tidak anak-anak? Bisa, Bu. Yang Ibu harapkan, materi yang kita pelajari hari ini pulang ke rumah kamu belajar kembali, kemudian kamu bisa bertanya jawab dengan teman atau belajar diskusi dengan teman di rumah, tetapi tetap memperhatikan protokol kesehatan. Bagaimana dengan caranya anak-anak? Memakai masker, walaupun itu kamu berada di rumah, tetapi kamu tetap menjaga protokol kesehatan. Pelajaran kita hari ini kita tutup dengan doa. Sekarang Ibu minta anak Ali mengantar kita dengan doa. Ali, silakan maju. Anak-anak yang lain silakan berdiri mengambil sikap berdoa. Sesuaikan ya. Ali, silakan kembali ke tempat. Anak-anak, pelajaran kita sampai di sini. Sekarang kita pulang kembali ke tempat kita masing-masing.